Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tito Purbantara di channel Beli Kode Official. Untuk kali ini Beli Kode ada produk baru, yaitu aplikasi untuk pos penjualan lewat Android. Nah, di sini untuk produk ini bisa offline maupun online. Nah, fiturnya apa saja nanti kita akan bahas di dalam aplikasinya. Di sini ada tombol untuk setting. Nah, di bagian setting ini adalah untuk setting server. Di sini adalah pembedaan antara online sama offline-nya. Jika kita online, server di sini isikan URL dari domain yang sudah diinstal script PHP dari aplikasi pos ini. Nah, jika kita bermain secara offline, itu kita bisa pakai aplikasi yang namanya SAM. Itu gratis dan bisa dijalankan di OS Linux, Windows maupun di Mac. Nah, untuk pemasangan offline itu ada alat bantu tambahan, yaitu router. Pada router itu nanti kita akan setting IP-nya. Kita setting IP, kita koneksikan antara HP device yang ingin digunakan untuk pos ini sama komputer maupun laptop. Nah, komputer sama HP yang akan dikoneksikan itu harus dalam satu jaringan. Kita akan bahas teknisi instalasinya di video selanjutnya saja. Untuk kali ini kita akan bahas fitur yang ada di aplikasi pos ini. Ini sebagai contohnya, saya menggunakan offline. Jika IP-nya nanti tidak terbaca, di sini akan ada notifikasi URL tidak ditemukan. Nah, jika URL-nya ada, kebetulan ini IP saya, IP laptop, kita simpan. Nah, di sini bisa. Nah, untuk login demonya bisa diakses melalui link di deskripsi. Untuk password sama username ada di sana. Kita coba login. Nah, kemudian kita bahas yang pertama di atas. Ada keuntungan hari ini sebesar 3.000. Keuntungan ini didapat dari penjualan harian. Jadi aplikasi ini otomatis menampilkan keuntungan tiap hari ada di bagian atas ini. Nah, untuk yang kedua di sini ada pos. Nah, di sini ada pos, kemudian ada orderan, kemudian ada kasir, pembelian, satuan, barang, supplier, keuangan, laporan, pembeli, setting, dan logout. Nah, di bagian navigasi bawah itu ada home. Untuk membuka halaman ini, halaman depan. Untuk laporan, itu ada laporan pembelian sama laporan penjualan. Di sini kita bisa setting filter. Kita bisa setting antara tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin kita tampilkan. Ya, di sini. Nah, kemudian di bagian notifikasi, ini adalah notifikasi saat barang kita itu kurang dari 0. Jadi kalau stok barang kita itu misalkan kosong atau minus, nah itu nanti akan muncul di sini. Muncul di sini, kita bisa langsung klik, kita update ini stoknya, kemudian kita simpan lagi. Kemudian di akun itu bisa rubah password login. Nah, kemudian kita bahas lagi di masteringnya dulu ya. Di mastering itu ada kasir. Nah, kasir ini fungsinya itu sama seperti pos, bisa menjual tetapi tidak bisa mastering data seperti kelola barang, supplier, pelanggan, dan lain-lain.
Terus kemudian di pos ini dulu ya. Kita bahas di satuan dulu. Nah, satuan ini adalah mastering untuk kelola satuan dari produk yang ada di aplikasi. Di sini seperti biasa kita bisa tambah maupun ubah maupun hapus. Pada barang, mastering barang, nah ini kita sama bisa update, hapus, sama tambah. Nah, untuk fitur barang di sini itu ada 4 harga. 4 harga ini kita bisa gunakan semua atau tidak, itu terserah. Yang penting di sini itu ada yang namanya, ini istilahnya seperti grosir, harga grosir. Nah, saya kasih contoh dulu. Di sini kode barang, misalkan kode barang, atau kita bisa scan untuk barcode, ada di tombol sini. Nah, kemudian kita masukkan nama barang. Contoh misalkan. Nah, di sini kita bisa pilih satuan dari barang tersebut, misalkan PCS ini ya. Kemudian untuk harga, nah kemudian di sini ada harga beli. Nah, harga beli ini yang nanti berpengaruh pada penghasilan tiap hari sama laporan penghasilan di aplikasi. Saya kasih contoh, misalkan kita harga belinya dari supplier itu 5.000. Kemudian untuk harga 1 itu kita kasih 6.000 misalkan. Nah, harga 1 ini misalkan minimal pembelian itu 1. Terus di harga 2 itu harganya 5.800 dengan minimal beli 5 misalkan. Kemudian di harga 3 ini kita taruh 5.500. Nah, ini untuk harga beli 10. Kemudian di sini kita taruh 5.200 untuk 15. Nah, pengertiannya itu jika konsumen membeli barang ini berjumlah 1, maka nanti harganya 6.000. Nah, sedangkan jika konsumen membeli 5 buah atau 5 barang, nanti harganya 5.800 dan seterusnya. Terus ini kita masukkan stok, misalkan 100. Kemudian di sini kita bisa pilih suppliernya siapa, keterangan bisa diisi terserah, misalkan keterangan barang. Nah, untuk gambar ini kita bisa langsung foto ataupun mengambil gambar dari galeri ya. Seperti ini, kita klik saja, klik kamera. Misalkan saya mau foto. Nah, nih saya mau foto, kemudian saya crop dan simpan. Kemudian jika sudah semuanya sudah dimasukkan, langsung saja klik simpan. Nah, di sini barangnya nanti akan muncul. Kita coba tes, masukkan kode atau nama barang. Nama barang jadi contoh barang. Tidak perlu contoh barang, hanya ketik contoh, nanti langsung ke pencarian lah. Di sini langsung ada. Nah, ini untuk mastering barang. Kemudian di supplier ini tidak perlu dibahas lebih jauh, hanya seperti tadi di kasir, tambah, bisa update, delete seperti biasa. Kemudian di keuangan ini kita bisa melihat hasil penjualan hari ini maupun dengan pilihan tanggal. Seperti di awal
seperti di laporan. Nah, tapi di sini itu kita bisa melihat laba sama grand total. Untuk grand totalnya ini di atas, yang di atas pojokan kanan 35.000 itu adalah jumlah seluruh penjualan yang sudah difilter maupun penjualan hari ini. Terus untuk yang bawah 3.000 itu adalah laba dari penjualan. Kemudian di laporan ini ada pembelian sama penjualan dan bisa setting filter seperti tadi. Kemudian di pembeli ini juga bisa tambah pembeli. Nah, kemudian di setting ini kita bisa ubah header nota, subheader sama footer. Footer ini ada di bawah. Sub ini biasanya untuk alamat sama header untuk nama toko. Nanti kita akan tes print ya. Bisa dilihat nanti. Untuk logout kita bisa logout. Kemudian di pembelian. Nah, di pembelian ini maksudnya dari pembelian ini itu untuk kita beli dari supplier. Ya, bukan kita menjual ke pelanggan. Tapi kita membeli barang dari supplier. Ini nanti berpengaruh kepada stok. Ya, misalkan saya kasih contoh itu ini Bifresh ini stok 100 ya. Kita pilih, kita mau beli ke supplier. Nah, harga lama kan 5.000, stoknya ini. Kemudian ini minimal beli sama harga. Ini yang kita sudah setting di awal. Kemudian untuk harga baru, misalkan kayak ada peningkatan harga, misalkan harganya 5.100. Nah, dari sini kita bisa mengganti harga lama sama harga baru. Ini untuk pembelian, harga pembelian. Untuk harga penjualan kita juga bisa edit dari sini. Kemudian untuk penambahan stok, misalkan kita beli dari supplier ini sebanyak 20, misalkan 20 kita simpan. Kalau ada barang lagi kita juga bisa pilih lagi, kalau tidak ada langsung di check out. Klik check out. Nah, di sini sudah ada muncul yang item yang mau kita beli. Di sini ada subtotal 102.000 untuk harga 5.100 dari 200 PCS. Dan di sini kita bisa pilih suppliernya dari siapa. Jika kita supplier baru, di sini ada tombol untuk add supplier baru, atau di depan tadi juga ada. Kemudian di sini ada inputan pembayaran. Kita kasih inputannya misalkan 102.000 ya, biar nggak ada kembalian. Biar ada kembalian aja lah, 150. Nah, ini kembaliannya terbaca. Kemudian kita simpan, kita print. Nah, itu sudah mulai print. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian di pembelian tadi, tadi ini stoknya jadi 120 untuk produk Bifresh tadi ya. Langsung saja klik ini login. Nah, di sini untuk menu kasir itu sangat simpel. Cuma ada logout sama pos penjualan dan notifikasi untuk barang yang kosong atau stoknya menipis, akun sama laporan. Ya, terus kemudian di sini untuk pos dari kasir ini sama. Ya, sama, bisa scan atau bisa tuh misalkan kita scan ini produk. Balik.
Nah, langsung ketemu. Di sini Surya Gudang Garam. Kita klik, pilih jumlah, tambahkan. Kalau ada barang lagi kita scan lagi, kalau tidak kita ini beli, bayar, masukkan totalnya 20. Bisa di orderan atau disimpan. Tapi kalau orderan ini harus dari admin ya, untuk proses pembayaran selanjutnya maksudnya itu harus dari admin. Kemudian kita simpan, pilih printernya dan nge-print. Nah, situ nanti masuk di laporan penjualan. Nah, sudah. Kemudian kita logout di admin. Nah, di sini ada laporan, kita proses. Di sini ada tiga transaksi demo tadi. Untuk yang lainnya apa ya? Nah, kalau ini yang di tengah ini untuk scan langsung. Kita klik scan ya, gini nanti kita arahkan ke barcode langsung menuju ke pos ini tadi ya. Saya rasa mana itu ya, hanya itu. Kemudian di bagian apalagi ya, udah. Ini coba kita langsung praktekin di printer ya. Saya logout dulu, nanti kita pakai HP yang satunya untuk rekam dan ini untuk melakukan transaksinya ya. Langsung saja kita langsung tes dari HP ke printer, kita langsung print. Kita masuk ke pos dan di pembelian ini, dan ini hanya untuk contoh saja ya, dan di check out. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita klik simpan. Nah, di bagian simpan ini kita cari dari perangkat tadi, dari perangkat. Nah, di sini ditemukan perangkat dari ini, dari printer Bluetooth ini. Kita langsung klik saja dan mulai print. Di sini meminta kode akses. Oh ya, ini belum saya daftarkan ya. Nah, kalau yang pertama itu seperti ini, nanti diminta PIN untuk connect dari HP ke printer. Jika belum belum pernah terkoneksi, tapi ini hanya satu kali. Oke, kita print, dan kemudian untuk checkout selanjutnya itu tidak perlu masukkan kode lagi. Nah, di sini notanya ada nama toko ya. Terus di sini Kediri alamat, kemudian di sini footernya. Nah, ini nanti kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan saya kasih contoh di bagian setting. Nah, di sini ini kan masih bawaan dari APK ini. Kita kasih contoh toko. Kita pakai tangan kanan aja. Toko sembako. Nah, alamatnya ini. Kemudian di bagian bawah itu kita kasih gini aja. Terima kasih sudah belanja, kita simpan. Nah, ini nanti kalau kita print, kita coba ya print ini. Ini penjualannya ada di laporan. Ya taruh sini aja. Nah, ini pembayaran di laporan. Kita klik print. Kemudian jika sudah
pirate tadi akan muncul di sini ya. Setelah masukkan kode, kita akan klik saja. Oke. Nah, ingat akan keluar terima kasih sudah belanja dan toko sembako. Nah, mungkin seperti itu untuk demonya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi saya di kontak deskripsi atau langsung mengunjungi website belikode.com atau di email admin@belikode.com. Ya, terima kasih.